tidak ada perbedaan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman sama, gak ada perbedaan. Padahal Allah gunakan kata amanu memiliki makna yang berbeda dengan yu'minuna, beda pula dengan mu'minun. Amanu adalah kata kerja lampau. Yu'minuna kata kerja sekarang. Mu'minun kata sifat. Ini terbatas waktu yang sudah lalu, ini adalah sampai saat ini, dan ini tidak ada batasan waktunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kata mu'minun untuk menjelaskan tentang hakikat orang-orang yang memiliki kriteria sebagai mukminun, di antaranya alladzina hum fi sholatim khashi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, lizakati fa'ilun. Itulah mukminun. Dalam surat Al-Anfal, sifat-sifat mukminun, idza tuliyat alaihim, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Itu mukminun. Artinya keimanan sudah melekat dalam segala aspek kehidupan, gerak langkahnya senantiasa dibimbing dengan keimanan. Itu mukminun. Allah memanggil tidak pernah menggunakan kalimat ya ayyuhal mu'minuna kutiba alaikum, ya ayyuhal mu'minun aqimus shalah, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa maknanya? Wahai orang yang telah mendapatkan nikmat iman, amanu. Nah sekarang yu'minuna, sifat-sifat orang yang disebut dengan muttaqin adalah alladzina yu'minuna. Kata kerja yu'minuna ini fi'lun mudhari, kata kerja sekarang. Dan alladzina yu'minuna beda dengan al-mu'minun. Kalau al-mu'minun ini kata sifat, tidak mengalami perubahan. Tapi kalau yu'minuna berubah-ubah. Artinya keimanan kita dari Allah amanu. Dan saat ini kita beriman, iman kita naik turun, itu yu'minun. Apabila kita pupuk terus keimanan yang naik turun saat ini, dengan tilawah, dengan tadabbur, dengan tausiah, dengan sujud, ruku, kita berharap mencapai tingkat mukminun. Kalau sudah jadi mukminun, tidak akan terganggu, syaitan pun akan menjauh dari mukminun. Makanya dalam Al-Quran tidak ditemukan panggilan dengan kalimat mukminun karena belum ada. Kita baru mendapatkan nikmat iman dan kita berupaya untuk supaya iman terpelihara dalam diri kita. Makanya masih yu'minuna, kita masih yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalimat bil ghaibi sering diartikan beriman kepada yang gaib. Itu ya terjemahannya, beriman kepada yang gaib. Padahal kalau yang gaib bahasa Arabnya bukan ghaib tapi ghaib. Itu yang gaib. Yang digaibkan maghrib. Ini isim fa'il, isim maf'ul. Kalau ghaib itu masdar, ghaba yaghibu ghaib. Seperti kata bayak tubuh kitab, jalasa yajlisu julus. Kalimat julus belum jelas siapa yang duduknya. Jalis ada yang duduk, majlus ada yang didudukan, majlus didudukannya.
Kalau majus diduduki itu kursi itu bukan majus tapi majlis alaih. Hakama menetapkan ketetapan. Hakim yang menetapkan. Mahkum yang ditetapkan. Mahkum alaih yang kena ketetapan. Mahkum bih dengan apa ditetapkan. Mahkum lahu untuk apa ketetapan itu ditetapkan. Nah ini bahasa yang begini nih harus dijiwai ya. Hakama, hakim, mahkum, mahkum bihi, mahkum alaihi, mahkum lahu. Dua orang bersengketa perlu hukum. Datanglah yang menetapkan hukum namanya hakim. Ditetapkanlah yang si A ini menang, si B kalah, mahkum bi, mahkum alaihi. Ala yang pertama dan lahu yang kedua. Yang kedua menang, mahkum lahu. Yang satu pemainnya kalah, mahkum alaihi. Dengan apa ditetapkannya? Dengan hukum Al-Quran, mahkum bil Quran. Ya, ada mahkum bihi, mahkum alaihi, mahkum lahu. Nah, sekarang ghaib. Ghaib itu kegaiban, bukan yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Iblis gaib apa zahir? Ada yang beriman kepada iblis. Justru musuh kita. Dan kalau hari Jumat subuh kita sujud tilawah saat membaca surat As-Sajdah atau mendengar surat As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hadis menyebutkan ketika orang sujud tilawah karena mendengar atau membaca ayat ini, maka iblis atau turunan iblis berkata kepada dirinya, sialan nih orang. Aku dulu diperintah sujud, aku tolak, neraka mengancam aku. Dia diperintah sujud, langsung sujud, surga baginya. Aku enggak mau dekat-dekat dengan orang seperti ini. Dia pergi. Maka apabila kita ingin mengusir syaitan, baca surat As-Sajdah, pas sampai ayat di situ, sujud dengan khusyuk. Syaitan akan pergi, menjauh dari kita. Itu kata syaitan sendiri. Rasul menegaskan demikian, syaitan pergi. Ya baik. Jadi al-ghaib bil ghaib artinya dengan kegaiban. Kita beriman kepada kegaiban yang gaib. Dan kita tahu ada kegaiban yang gaib dari Al-Quran. Malaikat gaib, jin gaib. Sesuai dengan firman Allah, ada Jibril, kita beriman bahwa Jibril pembawa wahyu. Ada malaikat Atid, Malik, Ridwan dan selanjutnya sesuai dengan firman Allah kita beriman. Dan kita bukan beriman kepada yang gaib semuanya. Jin gaib, kita tidak beriman kepada jin, tapi beriman kepada kegaiban jin. Makanya kalimatnya bil ghaib bukan bil ghaibi. Hati-hati. Terjemahan dari dulu saya baca yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Coba siapa yang megang terjemahan? Ada? Ya, betul kan yang gaib ya? Iya. Maka kita sekarang melakukan ya kajian kalimat Al-Quran dan kita kaji juga terjemah. Terjemah karya para ulama besar. Bahkan bukan satu dua tapi tim. Tentunya mereka mengartikan bil ghaibi kepada yang gaib, hasil berfikir lama. Kita doakan semoga mereka dapat pahala dari Allah. Adapun kekurangan, tugas kita untuk melengkapinya. Tidak kita kecam yang kurang, tapi jadikan sebagai lapangan amal bagi kita untuk kita lengkapi di masa-masa mendatang. Mari kita jadikan kalimat ini sebagai pegangan untuk selanjutnya. Ada orang yang kurang ini, kurang itu, lapangan amal buat kita. Bukan kita kecam, apalagi kita ponis, wah ahli neraka ini orang.
Dari mana tahu? Neraka Allah ciptakan untuk orang yang dimurkai Allah. Apakah orang yang salah itu pasti Allah memurkai dia? Justru Allah menyayangi dia dengan kalimat, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang sudah melampaui batas akibat mengikuti tuntutan nafsu, jangan putus asa. Segera menghadap kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sediakan ampunan bagi siapapun yang ingin bertaubat. Ketika Rasul membaca ayat ini, seorang sahabat bertanya, kalimat Al-Quran Allah mengampuni dosa semua, ya Rasulullah termasuk doa syirik? Rasul berhenti. Termasuk doa syirik ya Rasulullah? Illa syirk, kecuali syirik enggak diampuni. Ya, baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada yang kegaiban, ya, kegaiban malaikat yang jelas-jelas buktinya ada Al-Quran turun, diterima Rasul dari malaikat, dari Jibril. Maka kita beriman kepada kegaiban malaikat, beriman kepada kegaiban yang diberitakan Al-Quran. Lalu mau apa kita? Apa yang mesti kita lakukan? Allah tegaskan sama dengan kalimat yu'minuna, yuqimuna sholah. Ya. Yuqimuna sholata wa yuqimuna sholah. As-sholah pakai wawu, ya. Ini bacaannya. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Yuqimu dari qawma, yaqumu, aqama, yuqimu. Bila satu orang qawma yaqumu, bila banyak yuqimuna. Qiyam berdiri, aqama menegakkan, mendirikan. Berarti yuqimuna sholah, sholah didirikan. Kok sholah didirikan? Orang kali Al-Quran menyebutkan as-sholah yang didirikan, bukan orangnya. Bisa orang melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar sambil duduk, bisa sambil berbaring, tapi tidak lepas dari hakikat yuqimuna sholah. Kebalikannya, ada orang sholat berdiri begitu lama, tapi pikirannya ngelantur kemana-mana, tidak yuqimuna sholah, walaupun dia berdiri. Orangnya berdiri, sholatnya enggak didirikan. Apa yang dimaksud dengan yuqimuna sholah? Kita perhatikan ada wawu setelah lam, ya. Di dalam Al-Quran kalimat as-sholah kalau tidak disambungkan, tidak diidhafatkan, itu pakai wawu semuanya. Aqimis sholata liduluki syams, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, yuqimuna sholah, aqamus sholah wa atauz zakah. Semuanya tulisan as-sholah pakai wawu. Tapi kalau dilanjutkan kepada, disambungkan kepada huruf berikutnya, untuk kepada Rasul, inna sholataka sakanul lahum. Demikian juga ya Syuaibu as-sholatuka ta'muruka, pakai wawu. Tapi kullun qad alima sholatahu, itu pakai alif. Kullun qad alima sholatahu, ya. Demikian pula ala salatihim yuhafizun, pakai alif. Ala salatihim yuhafizun. Atau alladzina fi salatihim khashi'un,
pakai alif. Ada apa ini semuanya? Harus nyampe maknanya. Nyampe itu balaghah namanya, baligh. Kalau tidak nyampe terbalik namanya. Iya, nggak nyampe itu terbalik, nah itu. Jadi balaghah yablughu balighu anni walau ayah, muballigh innama ana balagh, itu semuanya nyampe. Jadi harus disampaikan ada apa di balik penulisan salat dengan alif dengan waw, harus sampai kepada kalbu kita, pada pikiran kita, kepada amal kita. Yang boleh jadi pembahasan seperti ini ya mungkin dipandang asing, atau boleh jadi belum pernah didengar dari yang lainnya. Saya sendiri belum pernah dengar dari yang lain soalnya. Tapi saya berupaya dengan memohon kepada Allah jangan sampai menyimpang. Kalau sekiranya benar, taufik dari Allah. Kalau salah, semoga Allah mengampuni. Ketika saya perhatikan kalimat salataka ditujukan kepada Rasul dan ditujukan kepada Nabi Syuaib, menunjukkan bahwa salatnya Nabi Muhammad dan salatnya Nabi Syuaib bukan salat seperti yang kita ketahui. Sebab salat yang kita ketahui panjangnya la dengan alif, la, li dengan ya, lu dengan waw. Ini panjangnya a, kau pakai waw. Ini kan di luar jangkauan. Artinya salatnya Rasul, salatnya Nabi Syuaib bukan salat yang kita ketahui. Sedangkan salat yang kita ketahui ya ukuran dengan alif, seperti pemanya salatihim khasyi'un, salatihim yuhafizun, pakai alif. Nah, ini adalah merupakan ilmu yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Sebab pada dasarnya huruf waw untuk a berarti di luar jangkauan akal orang Arab, apalagi orang Bandung. Orang Arab saja tidak menjangkau. Kenapa Rasulullah SAW mendikte para sahabat menulis sholah pakai waw, tapi kalau sholatihim pakai alif? Kembali lagi kita tekankan bahwa Rasul sebagai Nabi al-Ummi tercantum dalam surat Al-A'raf, aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, tetap ummi sampai saat ini. Kedudukan Rasul sebagai ummi tidak berubah. Tapi bukan ummi bodoh, bukan ummi tidak tahu ilmu baca ilmu tulis, tapi umminya Rasulullah adalah tidak belajar dan tidak sibuk belajar mempelajari cara menulis, cara membaca yang dipelajari orang Arab. Sejak awal bacaan Al-Quran, in kuntum mu'minin, bacaan seperti itu enggak pernah dikenal di kalangan orang Arab. Biasanya bagaimana? In kuntum mu'minin, sudah. In kuntum tu'minun. Baca bicara sehari-hari Rasulullah ya enggak pakai ilmu tajwid begitu, enggak. Barangkali umpamanya kan tadi asar membaca hadis la taghdab, apakah sewaktu Rasulullah mengajarkan la taghdab? Enggak begitu, biasa aja. Atau umpamanya ada tafkhim, ada tarqiq. Dalam Al-Quran ada tarqiq, khalaqal insana min shalsal. Mungkin di bahasa sehari-hari khalaqal insan min shalsal, sudah ya. Jadi bacaan Rasulullah untuk Al-Quran ini adalah bacaan yang tidak dikenal sebelumnya. Maka ketika ada bacaan yang berbeda, mereka ikuti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diikuti oleh orang Arab. Wa yuqimuna as-salata, tidak as-salata.
untuk satu riwayat. Riwayat yang lain wa yuqimunas salata. As-salah, as-salah. Sampai saat ini diketahui sebagian orang Arab, tidak semuanya, ketika ada huruf lam setelah huruf ta, shad dalam bicara sehari-hari, memang ringannya adalah la itu dibaca Allah. Saya mendengar langsung ketika dari bawah cleaning service manggil temannya, sama-sama cleaning service, namanya Salah. Teriak-teriak dari bawah, ya Salah, ya Salah. Oh ya Salah. Manggilnya ya Salah, enggak ya Salah. Baru saya dapat jawaban, oh iya. Untuk riwayat Warash membaca as-salah jadi as-salah. Tasla nar tasla. Ya. Gitu ya. Ya. Bukan karena ada waw. Ya. Dibaca as-salah bukan karena ada waw, tapi karena lam terletak setelah huruf shad. Sebab at-talaqu pakai alif dibaca tebal. At-talaqu marratan. Ya. At-talaqu marratan. Fantalaqa, bukan fantalaqa. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yuqimunas shalah. Kalimat yu'minun kata kerja sekarang, al-fi'lul mudhari. Demikian pula wa yuqimuna. Penggunaan kata kerja lampau pada umumnya untuk yang sudah lalu. Kata kerja sekarang untuk yang masih berjalan. Demikian pula di sini sama. Tapi bukan sampai di situ maknanya. Dengan adanya susunan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, itu susunan kalimat termasuk yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Tahu jumlah fi'liyah? Ada yang tua, ada yang enggak ya. Kalau meja hitam itu tidak ada kata kerja ya. Itu namanya jumlah ismiyah. Ahmad pergi, untuk bahasa Indonesia itu kata kerja atau susunan kalimat verbal. Tapi untuk bahasa Arab, Ahmad pergi itu masih termasuk jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah bagaimana? Pergilah Ahmad. Yadhhabu Muhammadun itu jumlah fi'liyah. Artinya kalau jumlah fi'liyah itu ada kata kerja, itu jumlah fi'liyah. Yuqimuna, yuqimun kata kerja, fa'ilnya adalah domir hum, kembali kepada alladzina. Maka kalimat alladzina yu'minuna itu adalah jumlah ismiyah, tapi yu'minuna itu fi'liyah. Wah, begitu bahasa Arab ya. Ah, pusing orang mah. Ya, gak usah dipaksain. Nah, perlu mempelajari hal masalah ini. Ketika kita berkata zahaba Muhammadun, zahaba fi'il, Muhammadun fa'il, jumlah fi'liyah. Muhammadun zahaba, kalimat Muhammad kepada zahaba jumlah ismiyah, tapi zahabanya itu fi'il ya. Akan berbeda bila kita berkata Muhammadun zahibun. Jadi ada Muhammadun zahibun, ada zahibun Muhammadun, ada zahaba Muhammadun, ada yadhhabu Muhammadun, Muhammadun yadhhabu. Masing-masing memiliki makna. Tuh pelajaran ilmu balaghah kayak begitu tuh. Wah, terlalu mendalam ya. Emang begitu. Makanya enggak banyak orang yang senang belajar ilmu balaghah. Saya sendiri waktu daftar di jurusan balaghah di Al-Azhar, itu orang Mesir sendiri kaget.
Kamu masuk balago. Geleng-geleng kepala mereka. Hah? Kami aja orang Arab. Oh, enggak katanya. Bahkan sejak awal kan di Al-Azhar itu ada fakultas bahasa Arab, Kuliyatul Lughatil Arabiyyah. Itu terbagi 3 jurusan. Jurusan tarikh, jurusan sahafah, dan jurusan ammah. Tarikh ya bahasa Arab membaca sejarah. Di situ ada nahwu sharaf sederhana. Sahafah publisistik, ya publistik harus bagus bahasanya, masuk situ. Dan saya ngambil syu'bah ammah. Di dalam syu'bah ammah itu ada pelajaran ilmu balaghah, nahwu, sharaf, syair, ilmu arud, adab, dan selanjutnya. Maka ketika saya masuk ke situ, orang-orang Mesir pada bingung. Ini orang Indonesia masuk ke sini. Kami aja diingetin sama keluarga, jangan hati-hati masuk situ. Ya, saya berusaha. Ya alhamdulillah Allah yang memberikan ilmu. Dan waktu tahun pertama kuliah 11 materi, 11 atau 13 materi, saya lulus 8, 5 mengulang. Jadi saya tahun 1 di kuliah bahasa Arab 2 tahun. Kata orang kampung, tenaik kelas. Aduh, cukup berat rasanya. Teman-teman yang masuk usuluddin, syariah, tarbiyah pada lanjut, tahun pertama langsung pindah, saya masih tahun 1. Nah kemudian mengulang, tahun kedua mengulang 5 materi saja. Setelah itu saya naik ke tahun kedua. Waktu tahun 1, teman satu jurusan dari seluruh negara di Kairo ada 2000 orang. Untuk satu jurusan ya. Dengan orang Mesir, orang mana-mana itu 2000. Pas saya naik ke tahun kedua, jumlah teman 400 orang. Dari 2000 menjadi 400. Dan yang 400 itu ada yang merupakan sisa belum naik ke kelas berikutnya. Nah, tetapi buat orang yang memang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada, saya namanya masih ingat, orangnya adalah Hamid. Dia duduk di samping saya. Dr. Abdul Sattar menyampaikan tafsir balaghi tentang balaghah. Itu waktu tahun 2. Dari awal dia nerangkan mukjizat Al-Quran, tinjauan ilmu balaghah. Setelah itu selesai, dokter mau istirahat dulu. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan? Orang Mesir semangatnya luar biasa, angkat tangan. Oh. Kamu dari mulai kalimat pertama diucapkan pakai bahasa kampung, bahasa Amiyah, duduk. Langsung disuruh duduk oleh dokter. Katanya, kamu dari mulai kalimat pertama pakai bahasa Amiyah, duduk. Masa katanya ini bahasa Fakultas Bahasa Arab kayak begitu. Pas di samping saya, angkat tangan. Kamu takdirnya apa? Jahid jidan. Oh, luar biasa nih orang. Takdir umumnya jahid jidan, baik sekali. Pas dia menyampaikan apa yang disampaikan dokter, seperti rekaman. Persis. Kok ini orang kayak rekaman ini? Persis itu yang tadi. Selesai kuliah, saya tanya, hafizul Quran? Alhamdulillah. Sejak usia berapa Anda hafal Quran? Sejak usia 9 tahun. Oh, ini rahasianya di antaranya. Sejak usia 9 tahun dia sudah hafal Quran. Dan ternyata dia betul dari tahun 2 ke tahun 3 mumtaz tahun. Wah, ini mah udah di luar jangkauan akal kita. Baik, saya lanjutkan. Wa yuqimuna sholata. Kalimat yu'minun dengan kata kerja sekarang menunjukkan bahwa iman kita naik turun. Wa yuqimuna shalah dengan kata kerja sekarang dan tidak pakai kata isim fa'il muqimus shalah, tapi yuqimuna, bahwa praktek salat kita juga naik turun. Kadang khusyuk,
kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang khusyuk, kadang enggaknya sering. Iya, lebih sering enggaknya daripada khusyuknya. Yuqimunas shalah. Nah, Allah gunakan kata kerja ini mengingatkan kepada kita, berjuanglah kamu menjadi muqimis shalah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Bukan sekedar uqimus shalah, tapi muqimah itu kata sifat. Nah, kita lanjutkan. Yuqimunas shalah. Urutan iman, kemudian shalah. Itu juga punya makna itu. Dalam istilah bahasa disebut ilmul munasabah itu. Jadi urutan kata kerja, urutan huruf itu tidak asal-asalan. Kalau bahasa kita, kemudian pemainnya Kang Ridwan ditanya, siapa aja yang hadir? Ada hadir, ada Lutfi, ada Irfan, ada Ferry. Kenapa Lutfi lebih disebut, lebih dulu sebut? Ah gitu aja sudah. Tapi kalau Al-Quran enggak begitu. Yu'minun, yuqimun, yunfikun, itu punya makna itu urutan itu. Ya. Itu ilmu balaghah begitu ya bahasanya itu. Itu ada khusus namanya ilmul munasabah. Afala yanzuruna ilal ibili ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at langit wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada apa urutan tersebut? Unta, langit, gunung, bumi. Tergantung siapa yang mentadabburi. Bila di sini ada seorang yang memiliki potensi menjadi pelukis, kira-kira yang tadi mana yang lebih duluan ditulis kalau mau melukis tuh? Yang lebih dimunculkan. Pastikan unta dulu ya. Unta berlangit, di belakangnya gunung. Kalau gunung dulu ditimpa oleh gambar unta, ya tentunya akan kacau lukisannya. Makanya unta dulu, kemudian langitnya, kemudian gunungnya, kemudian lalu buminya. Itu urutan melukis. Emang saya suka melukis dulu. Dulu saya pernah, orang lain bisa melukis wajah manusia. Saya mau coba. Saya simpan foto saya. Saya terus gitu dilukis terus. Saya tampilkan, saya kasih tahu ke tetangga orang Benin. Kenal enggak ini? Aja siap. Adik kamu ya? Alhamdulillah. Mirip berarti. Dibilangnya adik saya. Oh ya, mirip lah lumayan. Nah, sejak itu, oh berarti saya punya potensi untuk melukis wajah manusia. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan ketagihan nanti. Masih mendingan kalau yang saya nikmati, yang saya senang itu melukis wajah laki-laki. Karena kalau wajah perempuan bahaya kan. Maka udah, saya tidak melanjutkan. Tapi yang saya lanjutkan justru adalah kaligrafi. Itu saya lanjutkan. Saya senang lah gitu nulis kaligrafi. Karena ini ada kaitan dengan ya syukur kepada Allah. Kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Ya baik. Berbicara tentang melukis ada urutannya. Demikian pula yu'minun bil ghaib, yuqimunas shalah, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mohon diperhatikan nih. Terjemahan wa mimma razaqnahum yunfiqun apa? Silakan baca. Diulang. Menginfakkan sebahagian rezeki ya yang kami berikan kepada mereka. Kita perhatikan susunan kalimat wa mimma ya, razaqnahum yunfiqun ya. Wa dan min dari ma apa-apa
rozakna kami rizkikan, hum kepada mereka, yunfiqun mereka menginfakkan. Kalimat menginfakkan di akhir, sedangkan terjemah di awal ya. Dan menginfakkan. Ini perlu menjadi perhatian buat kita. Kalau sekiranya dan menginfakkan, wa yunfiquna mimma razaqnahum. Terjemahan itu terjemahan wa yunfiquna mimma razaqnahum. Bukan terjemah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah terjemah itu, kita tidak berhak untuk mengatakan salah. Tapi realitanya begitu. Dan Allah menggunakan kalimat wa mimma didahulukan, yunfiqun diakhirkan, punya makna. Ini khusus dalam ilmu balaghah, bab at-taqdim wa ta'khir. Khusus itu. Bab tentang mengakhirkan satu kata, mendahulukan kata yang lain, semuanya tidak asal-asalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in punya makna. Kenapa iyyaka na'budu tidak na'buduka? Kenapa ibadah didahulukan baru isti'anah? Ya. Kenapa Ar-Rahman baru Ar-Rahim? Semuanya punya makna. Nah, dalam surat Al-Hasyr tentang sifat-sifat Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahimul malikul quddus dan selanjutnya. Atau surat An-Nas, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Urutan itu punya makna, gak bisa sembarangan. Surat An-Nas membimbing kita untuk ingat kepada Rabb, Rabbun nas, kepada Malik, malikin nas, kepada ilah, ilahin nas. Sudah pasti kalau Rabbun nas Allah, malikin nas Allah, ilahin nas tiada ilah selain Allah. Tapi kalau Rabb, kita tidak bisa berkata tiada Rabb selain Allah. Kita tidak bisa berkata tiada Malik selain Allah. Terus Malik Salman bagaimana? Hah? Malik Bulkiyah, Malik, itu Malik semuanya itu. Apakah mereka melanggar Al-Quran? Enggak, disebut Malik. Dan Allah menyatakan tu'til mulka man tasha. Kita harus membaca Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkau pemilik semua kekuasaan. Engkau datangkan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Berarti Malik ditujukan kepada manusia, sah menurut Al-Quran, tidak masalah. Yang tidak boleh ilah. Kalau Rob boleh. Rob ditujukan kepada manusia. Robnya Bandung. Siapa sekarang? Pejabat. Yang sahnya soalnya lagi istirahat di penjara. Yang baru belum jadi. Kita mohon kepada Allah agar Allah angkat ahli sujud, ahli ruku, ahli ibadah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa. Di situ diartikan dan mereka menginfakkan rizki, sebagian rizki yang kami berikan, begitu ya terjemahnya. Menginfakannya di akhir. Jangan sampai kita menempatkan kalimat yang di akhir diawalkan, kalimat awal diakhirkan. Kalau kita mau betul-betul teliti dalam memahami Al-Quran, harus sesuai. Dari kalimat wa, ini nyambung. Muttaqin adalah iman, yuqimus shalah dan yunfiqun. Itu satu kesatuan. Karena beda makna maka disambung pakai waw. Beda makna kan? Yu'minuna bil ghaib satu makna, yuqimuna shalah makna lain, ya wa mimma razaqnahum yunfiqun makna yang berbeda, perlu ada waw. Bila satu kesatuan jangan pakai waw. Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amarullah, berapa orang tuh? Berapa orang? Satu orang kan? Profesor Hamka kan?
Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amarullah. Sampai 7 itu satu orang, jangan pakai wa itu. Profesor dan haji dan dokter dan haji, wah itu bisa banyak itu. Nah demikianlah, ketika memang berbeda makna pakai wa, bila tidak berbeda makna jangan pakai wa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Allah, jangan pakai wa. Diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu tambahan itu dan itu bid'ah itu. Iya, nambah-nambah itu. Ya, jadi kalimat dan itu tidak tepat kalau dalam bahasa Qur'annya. Namun kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya tidak memiliki makna. Siapa? Ya, ketika sudah diterjemahkan enggak berpengaruh bagi makna, ada masalah ya. Kalau memang tidak berpengaruh bagi makna. Tapi kalau bahasa Arab, Bismillahi warrahmani warrahimi, itu memiliki makna dengan nama Allah dan dengan nama Ar-Rahman dan dengan nama Ar-Rahim, berarti 3 ya. Itu beda. Nah kita lanjutkan. Jadi kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun nyambung dengan wa yuqimuna shalah, nyambung dengan yu'minu bil ghaib. Iman kepada ghaib tidak akan diakui di hadapan Allah tanpa dibuktikan dengan hubungan langsung kepada Allah berupa salat. Iman kepada ghaib yang ditindaklanjuti dengan salat tidak akan sempurna tanpa yunfiqun. Iman dasar utama, iman bil ghaib, buktikan dengan salat, hubungan dengan Allah. Salat yang benar tidak cukup hanya untuk pribadi, tapi berguna buat yang lain. Itulah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan tentang masalah harta, sudah jelas hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, beda dengan salat. Salat tidak bisa diwakilkan. Salat tidak bisa kita laksanakan untuk orang lain. Tapi harta ada. Hadis riwayat Muslim menyatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Umi ya sudah ada. Oh, yes. Ya. Sampai di mana barusan? Lupa saya. Keputus, ada saktah nih jadi lupa lagi. Ya baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun, satu kesatuan. Muttaqin hendaklah minimal 3 poin harus terwujud. Dasar utama iman. Buktikan keimanan dengan gerakan sholat. Dan sholat ini sebagaimana muttaqin orang banyak, tidak bisa sendirian. Yu'minun juga orang banyak. Supaya terpelihara iman harus bersama-sama bergabung dengan mukmin yang lain. Yuqimunas shalah, mesti dilaksanakan salat terus menerus, ada yang berjamaah, walaupun doa-doa tertentu untuk pribadi, Rabbighfirli warhamni, ada doa untuk bersama, ihdinas shiratal mustaqim, ada doa untuk bersama, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan salat hendaklah dipelihara dengan bertemu melalui salat berjamaah. Makanya yuqimuna, bukan yuqimus shalah, yuqimunas shalah, bersama-sama. Al-Quran berbicara tentang kebersamaan banyak sekali. Antara lain adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang ruku. Wa yuqimunas shalah,
bila sudah benar sholat kita lakukan, maka pasti kita tidak akan membiarkan harta yang ada pada tangan kita hanya sebatas nyampe di kita, belum tentu menjadi milik kita. Oh iya, tadi saya mau bacakan satu hadis ya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mendatangi Rasul lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad iftulitat nafsaha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat sadaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Rawahu Muslim jilid 2 halaman 696. Karena tadi saya lihatnya jadi masih ingat. Mungkin besok udah lupa lah gitu. Ya. Aisyah berkata, ada seseorang datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Dia tidak sempat menyampaikan wasiat apa-apa. Dan aku punya dugaan kuat, kalau sekiranya dia sempat atau dia bisa berbicara, pasti dia akan bersedekah. Dia belum sempat bersedekah menjelang wafat. Apakah dia dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama dia? Ini unik ini hadis ini ya. Hadis riwayat Muslim. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Rasul menjawab, na'am, ya. Kalau sholat enggak begitu, saum enggak begitu, ibadah-ibadah yang lain enggak. Tapi untuk sedekah berkaitan dengan harta, kita bersedekah langsung berkata, ya Allah, aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah wafat. Itu ada nilainya. Sabda Rasul. Hadis sahih. Itu bertentangan dong dengan ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usaha dia. Itu anak mau bersedekah atas nama ibunya, ada kaitan enggak dengan usaha ibunya? Sedekahnya enggak ada, tapi kemauan anak bersedekah itu ada kaitan dengan pendidikan ibunya itu. Ya. Gak mungkin, dan si ibu itu akan bernilai, akan berguna dari sedekah ada dapat nilai dari sedekah anaknya kalau si ibunya sudah ada upaya beriman, sholat, saum, zakat, haji dan selanjutnya. Jadi illa ma sa'a sangat luas, sangat umum ayat itu. Jadi sebetulnya tidak disamakan rukun Islam yang 5, syahadat ringan, pendek, gak ada qasar. Salat ada qasar, syahadat gak ada qasar karena udah pendek. Salat gak bisa pindah waktu, syahadat gak bisa pindah waktu. Sekarang juga syahadat masuk Islam, tapi kalau salat bisa digabung karena salat ada batasan waktu dan tempat, sehingga ketika waktunya tidak bisa dilaksanakan ada jamak, mepet waktu ada qasar. Tentu yang 4 rakaat yang dikosor kena panjang rakaatnya. Subuh mah jangan dikosor. Maghrib jadi 1,5 yang galah. Jadi zuhur, asar, isya. Ya. Zakat, sholat mau orang miskin, orang kaya sama sholatnya. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat sama. Bagaimana dengan zakat? Zakat nggak bisa disamakan. Orang yang berpenghasilan 2.000, 2 juta, 2 miliar nggak sama lah zakatnya.
Dan santri zakatnya masih dibayarin sama orang tua, betul ya? Iya, zakat fitrah masih dibayarin. Itu bagaimana orang tua yang membayarkan zakat fitrah buat anak-anaknya, nilainya buat siapa? Ya buat yang bayar zakat. Manfaat buat anak apa? Biar Allah aja yang ngatur lah. Kita tidak usah ikut campur untuk berbicara masalah yang tidak tahu. Nah, kembali kepada bahasan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya antara yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, satu kesatuan. Tidak dapat kita pandang ini sederhana, itu kuat, semuanya sederajat. Dan orang yang salatnya benar pasti akan terpanggil untuk menyalurkan dananya. Kalimat yunfiqun, apa arti yunfiqun? Ini perlu ikhwan akhwat bisa memahami kalimat ya. Ada yunfiqu, ada yatasaddaqu ya. Ada yatazakka. Ya. Ada lagi apa nih? Yahabu, beda lagi ya. Ya. Hibah. Nih. Ini disebut infak. Ini sedekah. Ini adalah zakat. Infak artinya menyalurkan, mengembangkan. Sedekah jujur, ada hubungan dengan kalbu. Zakat bersih, manfaat dari sedekah dan infak ada tazkiyah. Maka silahkan pahami kalimat saya nih. Berzakatlah kamu dengan berinfak atas dasar sedekah. Ya. Apa mananya tuh? Infakkan hartamu atas landasan sedekah demi meraih zakat. Zakat kan kesucian. Sucikan dirimu, jujur dengan infak. Artinya sucikan, berzakatlah kamu dengan menginfakkan harta atas dasar kejujuran, sedekah. Dalam Al-Quran kata infak, sedekah dan zakat susah dipisahkan. Namun dalam kitab fikih agar lebih jelas salurannya, maka ada bab zakat, bab sedekah, bab infak. Tapi Al-Quran menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apa artinya innamas sadaqat di situ? Sedekah. Semua ulama ketika berdalil tentang asnaf zakat, 8 asnaf, dalilnya innamas sadaqat. Silahkan cari dalam Al-Quran. Innamaz zakawatu lil fuqara wal masakin, enggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat beriman agar berzakat dengan dalil innamas sadaqat. Ya kenapa tidak innamaz zakawat kalau memang yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakat? Pasti punya makna. Allah gunakan kata sedekah untuk zakat dan Allah gunakan kata tazkiyah untuk amal yang lebih luas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Siapa yang dimaksud dengan tazakka? Apakah orang kaya yang punya harta sedangkan orang miskin tidak bisa tazakka? Kan enggak begitu. Qad aflaha man tazakka, ini untuk orang miskin, orang kaya. Sebab yang dimaksud dengan tazakka, berzakat di situ lebih umum daripada harta yang dikeluarkan. Lebih umum.
membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan jasad, membersihkan harta. Itu tazakka. Jadi kalau begitu, masing-masing dari tiga kata ini memiliki makna umum dan khusus. Infak maknanya lebih luas daripada sedekah dan zakat dari satu segi. Sedekah lebih luas maknanya daripada infak dan zakat dari segi yang lain. Zakat lebih luas maknanya daripada sedekah dan infak dari segi yang berbeda. Dapat dipahami? Betul? Udah paham? Ya, jujur aja, lebih baik begini. Ya, kita praktekkan sekarang. Kalimat infak itu menyalurkan harta. Bukankah zakat itu dengan menyalurkan harta? Berarti infak meliputi mana zakat. Itu infak. Menyalurkan harta bisa benar, bisa salah. Kalau jujur di hadapan Allah, sedekah namanya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi kalau begitu Allah gunakan kalimat innamas shadaqatu lil fuqara. Kenapa tidak innamaz zakawat? Biar setelahnya sadar pentingnya zakat. Jujur kamu, harta kamu yang mesti dikeluarkan zakatnya berapa banyak? Jujur. Bisa tidak jujur, apalagi kalau ngerti bahasa Arabnya, lebih bisa tidak jujurnya lebih berpeluang. Ini saya menemukan di kampung seorang kiai yang sangat senior. Dia punya sawah luas, masyarakat nyangkul. Ya biasa kuli buruh nyangkul. Setelah nyangkul sawah sudah dicangkul. Sekian banyak masyarakat yang nyangkul. Pembayaran berapa per orang? Si kiai berkata, apabila ini di tempat lain nyangkul dari pagi sampai asar dibayar umpamanya 50.000, saya sediakan bagi kalian 100.000, tapi bukan upah, zakat buat kalian. Nah, untuk bekerjanya udah kalian adalah membantu saja buat kami. Jadi nyangkul tidak dibayar, ikhlas enggak kalau saya kasih zakat 100.000. Ya jelas yang namanya orang kampung dikasih buruh 50.000. Tapi kalau kita tidak nuntut upah tapi zakat 100.000, ya lebih baik zakat aja. Itu main-main si kiai itu. Padahal hadis menyebutkan orang kerja kasih upah sebelum keringat kering. Ini mah enggak. Si kiai berkata, saya nawarkan kepada kalian, apakah mau dikasih upah 50.000 atau mau kasih zakat tapi tidak ada upah, kalian beramal saja buat kami. Yalah, beramal saja, yang penting dapat uang lebih gede. Sehingga si kiai tadi sebetulnya memberi upah dengan zakat itu parah itu. Padahal kalau memang keluarkan zakat, upah kasih 50.000, zakat 100.000, kan mestinya begitu. Ini mah upah enggak, udah kasih zakat saja. Itu saya dengar sendiri itu. Tapi sekarang sudah wafat, Allah maghfirlahu warhamhu. Semoga Allah mengampuni dia. Contoh lain, tidak jujur. Di antara akhwat ada yang punya emas simpanan 3 kilo. 3 kilo. Logam mulia lagi. 3 kilo. Udah mau setahun. Zakatnya. Oh banyak nih. 75 gram. Wah berat. 3 kilo kan berarti 3.000 gram ya. Zakatnya berarti 75 gram. Duh gimana ya, berat. Zakat 75 gram. Udahlah, jual sekarang juga. Sisain aja 50 gram. Akhirnya dia tidak wajib zakat.
Ya, karena wajib zakat itu kalau sudah haul 1 tahun, udah jual, nanti dibeli lagi. Bisa main-main seperti itu. Orang yang tahu hukum kadang-kadang main-main dengan hukum. Disitulah bedanya antara tahu tentang hukum dan mengamalkan hukum. Makanya kenapa urusan harta ada nama sedekah, zakat, dan infak. Infak berkaitan dengan praktek, dengan teknis. Zakat adalah sasaran, hikmat, manfaat dari zakat, dari infak. Dan sedekah dasar kita termotivasi untuk mengeluarkan zakat karena ada kejujuran dalam diri. Orang punya emas 200 gram, dikeluarkan zakatnya 5 gram. Yang 195 gram belum tentu jadi milik dia. Yang sudah pasti jadi milik dia yang 5 gram itu. Itu harus yakin begitu ya. Harta yang di bank milik sistem. Harta yang di perusahaan milik sistem perusahaan. Yang disalurkan di jalan Allah, itulah yang jadi milik kita. Makanya ketika orang nyimpan emas 100 gram, 200 gram, keluarkan zakatnya. Karena tidak ada gunanya itu emas disimpan. Kalau dipakai lain. Dipakai. Makanya beda emas simpenan dipakai dengan emas pakaian disimpan. Bisa dipahami kalimat ini ya? Emas pakaian disimpan, ya iyalah, lihat wah bagus sekali, beli untuk dipakai. Kan nggak selalu dipakainya, kadang-kadang disimpan. Itu tidak bisa dikatakan emas simpenan. Cukup sekali mengeluarkan zakatnya. Kalau kita beli emas untuk dipakai, bukan kita. Akhwat saya mah nggak pernah. Jadi ada emas pakaian disimpan. Ada lagi emas simpenan dipakai. Daripada nyimpan duit di bank lebih baik dikemaskan. Berarti dia beli emas untuk simpenan. Itu zakatnya jelas per tahun harus dikeluarkan. Wah berat, punya emas 400 gram berarti saya harus zakat 10 gram. Berat rasanya. Padahal 10 gram itulah yang jadi milik dia. Yang 390 belum tentu milik dia. Dia meninggal, selesai sudah. Selamat tinggal wahai emas. Ya. Bukan Mas Ridwan. Mas Ridwan mah berapa puluh kilo atau? Iya. Ya, itu kan bedanya. Makanya ada infak penyaluran, ada sedekah dasar niat kita jujur di hadapan Allah. Dan ada zakat, manfaat dari kita keluarkan harta akan mencapai kesucian, kebersihan. Oleh karena itu, manfaat dari yang disebut dengan infak, sedekah, hibah mencapai zakat. Makanya tazakka mensucikan diri, dan tidak hanya berkaitan dengan harta zakat, termasuk baca Quran itu tazkiyatun nafs. Taubat, qiyamul lail, tazkiyatun nafs. Makanya zakat lebih luas dari satu segi dibandingkan infak dan sedekah. Dan infak itu ada yang lillah, ada yang bukan karena Allah kan? Surat Al-Anfal bagaimana bunyinya? Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, gimana lanjutannya? Siapa yang hafal? Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila rabbihim yuhsyarun. Jelas orang kafir juga suka infak. Yunfiqun, tetapi bukan fi sabilillah, tapi liyasuddu an sabilillah. Infak berarti orang kafir yang di perjalanan menuju neraka berjuang mereka, berkorban mereka untuk dapat neraka, berkorban. Ya,
Kalau orang berjuang untuk mendapatkan neraka sampai mengorbankan harta, sangat keterlaluan. Kalau kita mau surga kok tidak mau berkorban. Katanya mau surga. Orang yang mau neraka aja berkorban, apalagi mau surga lah. Hanya pengorbanan ada tingkatannya. Ada pengorbanan yang terukur dengan pengorbanan yang tidak terukur. Harta terukur. Perasaan, jiwa, pikiran, waktu, ilmu itu tidak terukur. Sering mengartikan kalimat apa tuh ayatnya berbunyi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Surat At-Taubah ayat 20 menyebutkan orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan amwal dan anfus. Biasa suka diartikan dengan harta dan jiwa. Itu ya. Yang dimaksud dengan jiwa apa itu? Dengan nyawa? Hah? Kalau kita berjihad mengorbankan nyawa cuma sekali. Emang punya nyawa cadangan? Gak ada yang punya nyawa cadangan, cuma satu. Berarti kalimat bi amwalihim wa anfusihim lebih tepat dengan harta dan non harta sudah. Dengan harta yang terukur dan non harta yang tidak terukur. Capek, kemudian kesel, kemudian bimbang, gelisah, tapi kembali kepada Allah. Itu wal anfus. Ada sedikit yang perlu disampaikan terkait dengan masalah ya pendorong untuk mencari ilmu dan sabar mencari ilmu. Ini bukan dalil dari Quran, bukan dalil dari hadis, tapi kisah disampaikan seorang ulama Damaskus. Dia menyampaikan kisah seorang ulama, kita boleh mengambil pelajarannya saja, tapi jangan dijadikan dalil. Apa itu kisahnya? Seorang pemuda meninggal, kemudian digalilah untuk dikubur. Yang menggali kuburan, pas pemuda jenazah ditampilkan, dimasukkan, si penggali kuburan kaget. Kaget betul. Senyum, bahagia, tapi bingung. Dah, tiba-tiba kelihatan ada seorang ibu, ibunya si jenazah berdoa. Kemudian beberapa waktu berikutnya ada lagi pemuda meninggal. Dan sama mengalami hal yang seperti pertama. Pas si ibu ke situ langsung, ibu, waktu pemuda yang dulu meninggal, ibu datang ke sini juga. Iya, itu anak saya yang pertama. Oh, saya mau nanya nanti. Iya, iya. Yang ini juga anak ibu. Iya. Apa yang kamu tanyakan? Saya satu-satunya yang menggali, dan banyak yang menggali, tapi saya punya pengalaman tersendiri. Apa pengalaman apa? Ibu tidak tahu, yang lain juga tidak tahu, tapi aku sembunyikan. Aku pas menggali dan anak ibu dimasukkan, saya melihat keindahan. Apakah itu surga? Betul-betul indah. Terus yang kedua pun begitu juga. Yang ingin saya tanyakan, apa kehidupan sehari-hari putra ibu? Ibunya menjawab, yang satu ya sedang mencari ilmu, yang satu sedang menyebarkan ilmu. Dia mendapatkan kedudukan di hadapan Allah sebagai mati syahid, yang tahu cuma penggali kuburan, yang lain nggak lihat. Aku melihat ini pertama kali. Aku melihat pas aku menggali kuburan sudah banyak yang aku gali, tapi baru kali ini aku melihat begitu indahnya alam yang dimasukkan anak tersebut, pemuda tersebut. Itu pelajaran bahwa orang yang mencari ilmu, apabila memang dengan ikhlas mencari ilmunya,
maka akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang sedang berjalan menuju syahid. Bila meninggal sedang mencari ilmu, maka akan mendapatkan nilai syahid. Dan apabila tidak meninggal sedang mencari ilmu, mudah-mudahan meninggal sedang menyebarkan ilmu. Perjuangkan sejak sekarang, mohon kepada Allah, ya Allah janganlah engkau wafatkan aku kecuali sedang aktif dengan ilmu semata-mata mencari ridha engkau. Entah mencari ilmu atau menyebarkan ilmu. Jadi dua orang tadi, yang mengajar dan yang sedang belajar. Dan anak ibu itu gimana kok bisa seperti itu? Pokoknya anak saya bilang, aku mencari ilmu, mengajarkan ilmu, tidak mencari apa-apa. Bukan ingin mendapatkan gelar, bukan ingin mendapatkan sanjungan atau imbalan duniawi, tapi ingin mendapatkan ridha Allah. Saya dulu waktu masuk ke jurusan ilmu balaghah, sebetulnya sangat jauh kalau saya sampai mendapatkan S2 dari Al-Azhar, dapat ilmu balaghah sangat jauh. Tapi saya berjuang ingin duduk di depan ulama balaghah tingkat internasional. Karena ketua jurusan balaghah di Al-Azhar itu sampai sekarang masih hidup, dia adalah guru besar untuk seluruh ulama balaghah sedunia. Saat ini masih sering beliau ngisi kuliah di YouTube. Saya hadir di YouTube. Saya bahagia, Allah Akbar, ini masih ada ulama ini. Saya masih ingat. Jadi kan kalau kuliah itu saya duduk di sini, dosen di sini, teman-teman sekeliling begini. Lalu dosen bilang kepada saya, "Iqra ya waladi." Bahasanya begitu. Baca, wahai anakku. Saya baca. Ketika saya baca kurang tepat, langsung dia perbaiki. Antara lain saya waktu itu membaca al-ijtima'u. Kata dia, al-ijtima'u ya waladi. Oh iya. Dan sejak itu saya membaca kalau ada alif wasal, maka diwasalkan bacanya al-ijtima'u. Itu sekarang masih hidup beliau. Dan ada lagi dosen yang lain yang ya alhamdulillah saya melihat para guru-guru besar di Al-Azhar itu keikhlasannya luar biasa cara mengajar. Sekali waktu musim dingin, dosen di sini, beda dosen, saya duduk di sini. Kemudian pada kedinginan langsung dia manggil tukang minuman anget, kopi atau susu atau teh atau apalah yang langsung panggil. Kamu minum apa? Mau minum apa? Minum apa? Semuanya mahasiswa ditawarin minuman. Enggak dokter, kamu kedinginan harus minum. Udah sediain aja. Udah semuanya dibagi, dibayar oleh dia. Itu dosen di sana kayak begitu tuh. Kemudian yang baru wafat, Dr. Ibrahim Al-Khuli, baru wafat beberapa bulan yang lalu dalam usia 93 tahun. Dia usia 90 masih mimpin orasi demo Palestina. Usia 90. Suaranya luar biasa. Kalau dia, yang uniknya lagi adalah ketika selesai ngasih kuliah, masih ada pertanyaan dari mahasiswa, dia terima terus sampai jalan, karena ada dosen yang lain mau masuk, dia jalan sampai di mobil, pintu mobil dia sudah dibukakan oleh supir, masih ada pertanyaan, masih ngejawab. Sambil megang pintu mobil masih menjawab. Itulah akhlak para ulama di sana. Betul-betul saya kalau belajar akhlak mereka, ya nggak ada apa-apanya kita itu. Nah diharaplah dengan saya sampaikan seperti ini, antum semuanya menjiwai dan melekat keikhlasan dalam mencari ilmu. Dan nanti kalau sudah tiba saatnya menyebarkan ilmu, cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya bukan hitungan rupiah, dolar, real, nggak ada apa-apanya itu. Tetapi seperti yang tadi dikisahkan, seorang ulama Damaskus juga berkata, saya sampaikan ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi orangnya yang cerita, yang menyaksikan. Dan dia cerita kepada si ibu saja, melihat alam yang sangat indah. Istilah dia, raudhatun min riyadil jannah. Si penggali kuburan itu dia berkata, ra'aitu raudhatan min riyadil jannah.
Padahal dia belum tahu jannah ya. Tapi karena keindahan itu sangat-sangat mengagumkan, gak pernah terlihat ada keindahan seindah itu, maka dia yakin berkata, Raudhatun min riyadil jannah. Itu mencari ilmu. Makanya luruskan niat mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ya alhamdulillah Allah berikan kepada saya waktu itu duduk di depan guru-guru besar. Sama sekali saya tidak bercita-cita ingin dapat S2 balaghah dari Al-Azhar, karena orang tua saya, ayah waktu itu sudah tua, dan juga saya kuliah di sana tidak ada yang membiayai ya. Beasiswa sudah habis, beasiswa cuma S1, S2 tidak ada beasiswa, dan saya program S2 itu dengan mengisi waktu ngajar orang Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan ada orang Patoni pakai bahasa Indonesianya dan mereka ngerti. Yang belajar itu laki-laki, perempuan. Ya ditakdirkan yang belajar kepada saya itu perempuan. Makanya saya waktu itu seperti emas walaupun tampilan batu. Iya, habis gak ada lagi yang lain gitu. Ya cerita lucu nama gak mau saya sampaikan lah. Itu rahasia. Tong cekcok bejaan batur. Ya. Saya waktu itu sampai ada yang ngejar-ngejar ke sini tuh, orang Malaysia ke sini. Ada itu, sekarang sudah wafat. Ya begitulah. Jadi saya waktu itu mungkin nggak tahu berapa banyak lah orang Malaysia, orang Brunei yang belajar kepada saya. Ada laki-laki yang belajar kepada saya dari orang Brunei. Kalau Malaysia enggak, rata-rata perempuan. Dan waktu itu mahasiswa Malaysia di Mesir sudah mencapai 4.000, sedangkan mahasiswa Indonesia baru 700. Sekarang mahasiswa Indonesianya saja sudah 15.000. Saya tahu kemarin dari salah seorang yang baru, yang belum lama pulang, waktu dia pulang katanya masih 7.000, sekarang sudah 15.000. Oh luar biasa. Itu orang Indonesia yang ada di Kairo, 15.000 orang saat ini, para mahasiswa. Ya ada yang dapat beasiswa, ada yang enggak. Tapi yang jelas Al-Azhar tidak bayar, hanya perlu biaya hidup, tidak bayar di sana. Dari mulai TK sampai doktor enggak bayar. Wallahu alam. Ini belum dimanfaatkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya silahkan. Mic-nya dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukron Ustadz atas ilmunya. Izin bertanya, ketika anak membaca Al-Quran, ada beberapa kata dalam Al-Quran yang saya temukan, perhatikan tentang kata inna, kemudian wala kode, kemudian kode, ada la kode gitu. Itu artinya di terjemahan adalah sungguh. Ya, sungguh. Ada kode sami Allah, kemudian ada juga kode kanat lakum uswatun, ada la kode apa? La kode kanal la kode kana lakum, ada innallaha, ya, ada inna a'toina gitu. Itu untuk pemilihan kata itu apakah ada aturannya dalam Al-Quran ini? Ya, sedangkan dalam maknanya itu artinya sungguh, sama-sama katanya sungguh. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang menegaskan, yang menguatkan untuk isim itu pakai inna, untuk fi'il pakai qad.
qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sedangkan inna, anna untuk isim atau jumlah ismiyah. Dan terkadang tidak langsung seperti asyhadu alla ilaha illallah, terhalang oleh la. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sebetulnya wa allaisa artinya wa annahu laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi tidak langsung tapi ada, sehingga dibacanya dengan takhfif wa an laisa, tidak wa anna ya. Dan kalau anna langsung isimnya ada. Dua-duanya memberi makna penguatan, penegasan. Yang diberi penegasan adalah susunan kalimat yang pada umumnya digunakan untuk pemberitahuan kepada orang yang akan ingkar atau mendustakan atau menolak. Itu perlu inna. Dan apabila yang akan dikasih berita itu khaliyatul dhihni, tidak punya informasi sama sekali, enggak perlu pakai inna, enggak perlu pakai qad. Tapi dalam Al-Quran, ini pakai ilmu luar lagi ya. Di dalam Al-Quran banyak susunan kalimat yang menggunakan kata pengukuhan berjajar, sementara yang menerimanya pasti menerima, enggak akan ingkar. Umpamanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar pasti di atas akhlak yang agung. Siapa yang maksud dengan engkau? Nabi Muhammad. Kenapa pakai inna, pakai la ala? Karena bukan Nabi Muhammad yang ingkar, tapi lingkungan di mana beliau berada. Sehingga itu adalah mengandung sindiran ya. Kalau lingkungan tidak percaya ini anak saya, tapi lingkungan tidak percaya, langsung saya katakan kepada saya, kamu benar-benar anak saya. Oh, yang lain, oh ternyata iya, kata anak saya bilang itu. Oh ternyata benar. Sebetulnya bukan memberitahu kamu tidak percaya ya, kamu anak saya, gak mungkin lah. Tetapi lingkungan yang menolak. Nah, Rasulullah menerima ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu adalah jelas-jelas pengukuhan sampai berjajar inna la, kemudian ala khuluqin, itu berbentuk susunan kalimat jumlah ismiyah, belum dibahas ya, menunjukkan tetap nanti ada makna di balik penggunaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Belum saya bahas, takut modal. Karena banyak ilmu itu ya. Wah, subhanallah. Tadi kan sudah saya kasih gambaran. Beda antara zahaba Muhammadun, Muhammadun zahaba, inna Muhammadan zahaba, inna Muhammadun zahib, inna Muhammadan zahibun, inna Muhammadan lazahibun. Oh, banyak makna. Itulah Al-Quran. Allah pilih bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ini juga belum dibahas ya. Wa mimma razaqnahum belum dibahas nih. Keburu saya harus duduk dulu, capek. Kenapa wa mimma razaqnahum tidak wa yunfikuna mimma razaqnahum? Belum saya bahas. Panjang ini bahasan ini. Jadi kalimat inna dan kalimat qad, dan qad itu tidak punya arti kalau sudah dimasukkan ke dalam kata kerja, kecuali kata penegasan. Jangan sampai umpamanya kamu benar kemarin sakit qad, sungguh enggak punya arti itu ya. Qad itu punya arti kalau sudah masuk kata kerja. Ya barangkali sudah diketahui qad itu artinya sungguh, udah sungguh qad gitu. Enggak punya arti ya. Ya. Sebagaimana inna itu punya arti kalau sudah dimasukkan pada kalimat yang lain. Dan qad saja bukan dalam huruf yang menguatkan, maka qad punya arti, artinya cukup. Qad saja artinya cukup, tapi tidak susunan menyambung dengan kata kerja.
qad aflahal mu'minun, qad sami Allah, tidak bisa diartikan cukup. Itu artinya sungguh. Ya, baik, masih ada? Ya, silahkan. Bismillah. Ustaz, dari surat Al-Ankabut, biasanya ini apa baru artinya sama, cuman kalimatnya yang sering diucapkan kan ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan, dan di ayat yang 21 wa ilaihi tuqallabun, dan ini artinya sama, hanya kamu akan dikembalikan. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, yang kedua tuglabun. Tuqallabun. Ya. Ya, setiap kata dalam Al-Quran punya makna umum dan punya makna khusus ya. Tentunya ketika menggunakan kata turja'un bisa berbeda dengan kata yang berikutnya walaupun ada kesamaan. Seperti umpamanya sebagaimana sering saya sampaikan antara ro'a, nadhara dan absara. Ketika di Indonesia kan melihat, tapi beda melihat menggunakan kata absara dengan ro'a dengan nadhara. Nadhara lebih sering digunakan untuk makna melihat dengan mata, absara dengan hati, ro'a dengan akal, dengan ilmu. Demikian pula tadi kalimat turja'un, ada perbedaan, prakteknya ada perbedaan. Itu aja sekilas. Baik, saya mau sih melanjutkan wa mimma, tapi udah cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ini panjang, wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Kenapa wa mimma razaqna hum yunfikun, ini kan berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata ya. Didahulukan kalimat min, mendahului kalimat razaqna, mendahului kalimat yunfikun, jadi 7 kata, masing-masing punya posisi. Dan insyaallah kita bertemu lagi pada gelombang yang sama di waktu yang sama insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.